Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa pentingnya perubahan kurikulum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ibu Hamriani SPD, guru UPTD SD Negeri 32 Parepare. Akan melaksanakan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka dengan topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lantas, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Lalu, apa peran dan fungsi dari kurikulum? Peran dari kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi dari kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Dalam buku Ralph W. Tyler yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan bahwa ada 4 komponen terdapat dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Lantas, apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Nah, zaman dahulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Sebagai contoh, saat saya masih duduk di bangku sekolah, kami hanya menggunakan mesin tik, sedangkan anak-anak sekarang sudah menggunakan komputer, laptop, bahkan Chromebook. Nah, coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita lihat pilihan cita-cita peserta didik sekarang lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek yang menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lainnya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Lantas, apakah kurikulum dapat dirubah? Jawabannya adalah ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkannya? Yaitu dengan cara seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.